ketika nanya termasuk kualitas, kualitas jaket itu saya suka ketawa. Kenapa? Kayak yang online tuh, jaket yang paling bagus itu domba, yang super itu domba. Kata siapa? Harley itu pakai kambing sama sapi, nggak pernah pakai domba. Oke teman-teman di rumah, kita mau berada di kota Bandung. Kita mau kemana? Kemana kita? Ke Garut. Garut, bukan Garuk. Garut. Kita mau ke Garut dulu teman-teman. Ada yang mau dilihat lagi. Kemarin kan saya udah ngasih apa? Tempat pusat kulit, penjualan terbesar aksesoris kulit ya, pengrajin aksesoris dari kulit lah, berbahan kulit. Kita sekarang mau ke sana lagi. Kita ke sana mau lebih detail lagi lah kita ngelihat. Kemarin kita sudah ke sana, terus kita mau lihat hitung-hitungan harganya. Kalau kita produksi punya kita sendiri dengan model kita sendiri, berapa harga dan biayanya, masih bisa kejual nggak, masih ada margin yang kita dapat nggak gitu. Jadi kita mau lihat lagi, karena kita mau buka bisnis baru, jadi kita harus lebih ini lagi lah, lebih hati-hati. Maksudnya hitung-hitungannya harus benar, karena kita belum produksi sendiri, masih produksi ke orang. Jadi itu hitung-hitungannya kita harus hitung. Kalau kita produksi sendiri berapa, biaya karyawan berapa, franchise ke orang, kita minta modelnya seperti ini, mereka yang konveksinya, nah itu kita masih perlu hitung-hitung lagi. Jadi itu teman-teman, saya akan kasih tahu perjalanan. Kemarin kita dari Jakarta langsung ke Bandung istirahat dulu. Nah sekarang kita menuju Garut. Perjalanan di Google Map menempuh waktu 2 jam 30 menit. Kita nggak lewat tol, 2 jam 30 menit ya nggak apa-apa lah. Nanti kita balik lagi ke Bandung lagi, karena di Garut penginapannya nggak ada ya, Maya? Apa? Sedikit penginapan. Jadi kita tetap nginap lagi di Bandung. Nah ini ada anak saya nih, kayaknya yang mana yang kecil nih? Tuh dia pengen tahu aja tuh. Tuh, in frame dia tuh. Keriting namanya Eji Bres, ya. Jadi? Iya. Oke ya teman-teman, jadi kita perjalanan dulu, kita jalan dulu ke Garut. Nanti di Garutnya saya kasih unjuk lagi, udah nyampe di pabrik pembuatannya. Oke teman-teman, tetap ikuti channel YouTube saya. Gue bisa, lo bisa. Ini kita mau ke tempat pembuatan ya, ini jalan daerahnya namanya. Kita nyampe di posisinya nih, dia masuk gang. Tapi di depan jalanan gedenya tuh teman-teman, semua khusus jual kulit. Itu aja, untuk merek itu aja. Langsung aja telepon. Ya, antar. Itu kan buat merek di dalam. Tapi kalau sarung tangan nggak bisa kan, ya? Bisa juga? Bisa, cuman kemarin saya ngerjain sarung tangan batok, protektor. Cuman yang kerjanya cuma 1 orang. Jadi sarung tangan sekarang mainnya dari limbah. Karena nggak masuk harganya. Jadi mainnya dari limbah sisa jaket. Supaya harganya masuk. Iya, tapi nggak bisa kan ya, Bos? Bisa. Bisa?
Bisa, cuman berarti Tapi kalau nggak main dari limbah, berarti nyambung dong nggak kalau limbah? Nggak. iya pasti ada sambungan. Kecuali kalau masuk harga. Wow, ini keren. Kan sarung tangan kalau saya beli tuh misalnya tuh 80 gocap tuh 80 itu pasti. Sampai 20.000, 10.000 aja ada. Iya, tapi berarti itu bahan sisa ya? Ya, Tapi bahannya sama nggak sih? ya pasti namanya limbah. kan? Limbah, beda lah. Dia udah Campuran gitu. Bukan. tambel-tambel. Limbah kulit jadi nggak bisa Seutuh gini, ada nyambung. Enggak, tapi maksudnya bahan kulit. Sama. sama kulit, cuman kan kulit aja walaupun satu pasangan beda-beda karakter. Nggak, tadi kan saya kan dengarnya bilang ada yang premium kulitnya bahannya. Ada yang Ya. di Apa tuh, A? sekitarnya setengah, di tengah, ada yang di bawah. Itu untuk lembaran, teh. Oh, Untuk jatuhnya jaket kayak tadi lembaran. mainnya mau di mana? Termasuk sarung tangan. Kalau sarung tangan yang lembaran itu ya pasti Oh, jadi pasti itu. Oh. Berapa tuh yang kalau yang nggak bukan dari limbah? yang paling murah aja ya, paling murah. Nggak limbah? 80, bukan Hmm. limbah, panjang. Emang dia udah satu lembar gitu. Bukan satu lembar, jadi emang di polanya dari lembaran. Lembaran, bukan dari sisaan. Paham nggak? Sisa kalau kamu bikin jaket kulit, sisanya itu sambung-sambung supaya bikin sarung tangan. Tuh. Kalau ini tadi yang Beli langsung lembaran, langsung jadi. 80 tak? Ya, kadang-kadang dari kulit lembaran juga dibuat modelnya. Tergantung model kan, ada potongan, ada apa, bisa aja. Cuman kan kalau sarung tangan itu bukan dari limbah itu pasti sama ngerjainnya. Ketika datang order ya pasti sama. sambung-sambung juga. Karena kan harganya masuk, kita nggak nyari limbah. Susahnya kalau kita nyari limbah kan kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Kalau lagi ada orderan jaket, banyak kan? Banyak. Kalau saya mau mix bisa nggak sih ya? Ya bisa. Misalnya, ada bagian yang batik gitu. Bisa. Ini Maksudnya batik apa? Ini saya dapat order, Maksudnya depannya mungkin kulit, belakangnya batik. ada, gitu. bisa. Ini saya dapat order nih dari. Oh, cewek-cewek kan kayak kulit doang. Kalau jadi ya, Banyak kalau gitu. jadi ini kebetulan cocok. Saya buat Pak Kostrat. Ini nih. Ini dan rem Darut. Ini tasnya kayak begini. Mana? Nah ini. Nah, Oh, dia bagian apinya kulit ya? Ini kulit, Ah, ini talinya ya. kulit, dalamnya kulit. Ininya enggak ya? Nah, tuh. Iya. oh luarnya itu nggak kulit kan, Nak? Ini bukan kulit. Iya, bukan kulit kan? Makanya soket. Makanya bentukan gitu. Soket Bisa. gitu ya. Itu sebab. Maksudnya itu saya bawa bahan ke apa gimana ya? Dari Allah loh. Harusnya bawa sendiri lah kalau mau. Yang mananya? Yang Bahannya apa? bahan yang kulit tadi, yang kulit tadi. Kan nggak cocok. Ada desainnya, jaket, kirimkan. Nanti nih saya videoin oh cocok, ya saya paketkan. Oh nggak cocok ya jangan. Dompet, cewek cowok gitu. Cuman kalau dompet cewek kan yang kerja di saya itu cuma 4 orang, Dompet apa? Cowok, cewek. cowok cewek. Maksudnya yang dompet lah tadi. Bagian dompet. Nggak secepat. Ini tempat kerja di sini ada 4 saya. Di sini 1, 2 di belakang rumah saya masih 3 ini rumah saya. Di depan, sisanya di luar. Tapi yang kerja di saya sebentar lagi bayaran di sini. Ini hari Sabtu bayaran. Gajian. Gajian. Saya gajian 3 kali Karena kalau disekaliin saya nggak. Saya tiap minggu juga sama. Saya hari Sabtu bayaran, Minggu bayaran, nanti hari Kamis bayaran. Oh, seminggu 3 kali. Minggu 3 kali. Kan seminggu sekali saya. Tapi setiap minggu. Banyak. Banyak ya. Jaket pun juga gitu ya, Ayam? Bisa di mix ya? Maksudnya bagian ini jaket. Bisa, cuman kan kendalanya kalau kain itu kan ya enaknya belinya dari teteh sendiri Iya. gitu. Maksudnya dalamannya jadi bisa bolak-balik dalam. Jangan kan yang kayak gitu, nemtek aja di mix sekarang. Mana contohnya di sini? Nemtek. Nemtek kulit. Iya tahu, Oh, contohnya nempel-nempel. nemtek. Softcase handphone belum pernah bikin di sini. Bisa, cuman itu tempat handle kan? Iya. Itu banyak, cuman jengkel saya. Kenapa tuh? A? Karena kan saya beli dulu dudukannya. Dudukannya. Baru ditempel kulit di sulam, baru dilaser. Iya. Awal-awal tuh saya yang buat. Saya ngelaser. Cuma kan model-model handphone Berubah-berubah terus. Nggak bisa saya ini. Iya, benar. Cepet lagi gantinya. Cepet. Bisa lumayan tuh jualannya. Kan sekarang handphone harganya 25 juta, 30 juta.
Ya kan kalau kita bikin softcase dari premium kan bisa. Ini cepetan itu loh, Hah? ganti tipe Tapi handphonenya itu. intinya Enggak sih. apa ya? Perasaan saya pernah ngerjain semua kerajinan perasaan. Heeh. Perasaan. Paling apa itu? Yang menurut saya paling sulit itu tas golok. Tas golep. Mau ya tas golep. Tas golok kalau jaketnya wearpack saya nggak mau ambil lagi. Wearpack itu Wearpack saya nggak mau. sulit ya. Wearpack buat balap kan? Iya. Nggak sesuai menurut saya. Apa harga? Nggak pernah diambil sekarang wearpack. Tapi peminatnya juga sedikit nggak sih? Sedikit Sedikit. banget. Tapi kan harganya gini dia. Lumayan. Wearpack kan harganya berapa? 10 juta. Tapi paling kan pesanan sih mas beberapa. Iya. Ya kan? Ya cuman kalau ada yang pesan saya tolak. Saya tolak soalnya waktu habis. Makan ya. Yang kerja itu habis. Kan? Iya. Jadi biasanya anak-anak misalnya satu hari itu Banyak, dapat 4 ya. jaket, Iya. 3 jaket. Tuh nggak kelar. Kedua paling. Enggak. Ya. Ini 3 hari dapat 1. Iya makanya. Saya bingung kita gajinya. Hampir semua lah kerajinannya banyak kan. Hanya sepatu dan sandal. Karena saya nggak mau bertanggung jawab kerjaan orang. Tapi yang Saya normal dokter. yang stabil lah. Stabil lah berapa ya? Yang itu pasti di. Tas. Tas lumayan. Cewek, tas Karena cewek. lagi bom, cuman harganya kan murah-murah. Ya. Harganya murah-murah tapi masih nuntut kualitas. Menurut saya kualitas dengan harga murah itu udah cukup. Iya, saya kemarin nanya-nanya depan situ Coba, 150, 145 kan? Itu tergantung size. Gak ada dulu. Gak ada size S. Masa ada tas size S? Gak ada. Ada juga ukuran. Sekarang aneh ada ukuran XS. Apa ini ukuran XS? Ukuran S, ukuran M, ukuran L, ukuran Tas lagi XL. ya. Masih nuntut harus begini, harus begini. Itu kadang-kadang di toko ambil 10.000, 15.000. Dan resikonya gede itu, tas tuh. Resikonya apa tuh? Resikonya kan kalau kulit sisa potongan bam-bam itu mau dibuat apa? Gantungan kunci yang kecil-kecil warna biru, warna hijau itu nggak laku. Emang kulitnya tas itu beda? Ya beda kan. Dia agak keras. Murah mengebang. Cetak jeruk. Padahal cetak jeruk mahal loh, Pak. Cuman karena cetak jeruk yang dijual di kita itu supaya bisa masuk harga, makanya kulit apapun bisa dicetak. Tapi kalau buat asli itu cetak jeruk itu mahal. Iya, karena dia kan agak Brand luar banyak tuh cetak-cetak jeruk. banyak. Harganya tinggi-tinggi. Beda kan dia kulit sama jaket kulitnya lebih halus. Kalau tas itu kan lebih Ya pasti. ya lebih tebal. Pasti karena kan kalau untuk tas-tas. Tapi asli bahannya itu yang lebih mahal mana? Tas, Banyak. tas atau jaket yang lebih lembut? Begini, ketika nanya termasuk kualitas, kualitas jaket itu saya suka ketawa. Kenapa tak? Kayak yang online tuh, jaket yang paling bagus itu domba. Yang super itu domba. Kata siapa? Harley itu pakai kambing sama sapi, nggak pernah pakai domba. Ya, tapi dia lebih kuat loh, emang. Ya berarti sebenarnya bukan yang bagus domba, bukan yang bagus sapi, bukan yang bagus kambing, bukan. Tapi prosesan yang bagus. Ya, tapi yang tadi kambing itu bener ya. Dia nggak robek, tapi dia luntur dia ininya. Enggak, Si itunya. semua kulit itu luntur, bohong kalau nggak luntur. Tapi dia lebih cepat. Saya pernah punya itu. Tapi lebih kaku kan? Kambing. Nah, kalau Ya kan? kayak begitu. Kalau seandainya prosesan semua dibuat bagus, Bagus, mana yang paling enggak. lembut? Domba. Oh domba. Oh prosesnya itu yang Kalau membuat prosesan semua dibuat bagus, mana paling lembut? Domba. domba. Prosesan dibagus-bagus dengan ketebalan sama, mana paling kuat tapi Tebalan sama. Kambing paling kawet. Kenapa sapi bisa lebih awet? Karena ngambilnya lebih tebal. Kulitnya ya. Gitu. Kenapa Harley, jaket Harley pakainya sapi? Coba lihat film-film action. Terminator, Arnold kan pakai apa? Bad Boy, kulit sapi. Kemarin film dari film Expendable, Dia lebih keras ya. sapi semua. Tapi dia lebih kaku kan? Ya pasti. Pasti kan? Pasti. Cuman kenapa di Garut itu lebih terkenalnya domba? Domba. Karena bahan baku satu lebih banyak, kedua emang
yang awal pakai jaket itu pasti pinginnya lembut, empuk. Ya, kalau jaket ya. Biar jadi bajunya badan. Gitu. Sebenarnya lebih bagus tebal emang. Tapi semua saya tahu Aldi kasihkan, nggak ada yang saya sembunyiin. ya makasih banyak nih ya. Tapi Makasih ya. saya tanya nih ya, kalau ini semua lokal ya? Yang mana? Kulit semua yang produksi di jaket lokal, nggak ada impor. Nantilah itu mau bahasannya. Tapi ada A. Nanti bahasannya lah. Yang penting jalan dulu misalnya dari lokal, Kalau ini apa nih? A? kulit sapi. Mana? Lokal apa? Ya kulit sapi lah. Udah. Nanti kan panjang, Terus segmennya panjang. Kalau ngebahas kulit itu dari sekarang, Prank, sampai jam segini lagi. Yang penting mungkin begini, datang ke sini yang bicara sama itu bukan tukang nipu, itu aja. Ya pasti ya. Makanya kan saya lihat dulu dong. Saya ketemu sama siapa. Orang lain itu ketemu itu gimana caranya bisa ngambil untung dengan membodohi. Kebanyakan enggak Ya. semuanya. Itu masih model-model zaman dulu, A. Kalau saya enggak. Tapi makanya saya tadi Saya pengen ketawa Ah. ketika masuk toko, dia pegang kulitnya, pasti orang nggak tahu. tapi so tahu. Ya saya tahu. Karena pemain kulit itu maaf, nggak bisa. Misalnya udah main 2 tahun, 3 tahun, nggak bisa disebut ahli kulit. Saya aja itu, kakek saya itu pendiri kulit Sukaregang. Ini sepupuan saya. Kakek saya itu salah satu pendiri kulit Sukaregang. Dilanjut sama ayah saya, dilanjut ke saya. Untuk artikel kulit pasti banyak. Saya aja terus belajar. Berkembang terus ya. Saya pengen Nama ketawa ilmu. ketika apa bedanya kulit asli sama kulit palsu sampai dibakar. Dibakar itu jangankan kulit besi aja tetap. Lewat ya. Karena tingkat panasnya aja. Paling mudah untuk ngebedain. Kalau untuk kulit misalnya kulit domba nih, untuk kulit domba. Sebenarnya bisa digosok pakai minyak. Kalau untuk kulit domba ya, Tapi kalau kita lihat kasat mata enggak ya? bisa. Bisa sebenarnya kalau udah sering. Domba itu teksturnya itu sebenarnya nggak rata. Nggak sama. Kerut apa? Apa namanya? Kulit jeruknya tuh nggak sama atau apa? Motifnya. Oh. Motifnya itu dari satu lembar itu pasti ada beda. Penampakannya lah ya. Sepintas kayak gitu. Soalnya pori-porinya pasti nggak sama. Itu kalau apa tadi? Domba. Kalau domba. Kalau kambing motifnya itu semua sama. Kayak ngejeruk kecil. Kecuali yang masih muda kambingnya tapi tetap masih ngejeruk juga. Kalau sapi sebenarnya teksturnya itu nggak lebih rata daripada kulit domba. Lebih mulus gitu ya. Sebenarnya teksturnya. Cuman kenapa jadi sapi jadi ngemotif ya? Itu kan karena faktor cetakan, faktor Ada olahan ya. olahan. Saya itu ini kuat gak dibakar? Terus saya udah itu kalau bukan kulit ngasih 100 jaket ambil tuh lah udah. Kalau bakarnya cuma dalam porsi panasnya sekian ya nggak kebakar. Coba kalau di bareng, panasnya. kalau dibakar bareng sintetis sama kulit dibakar. Kulit itu pasti wanginya wangi kulit yang terbakar. Ya betul. Tapi kalau sintetis bau plastik yang terbakar itu aja. Terus kalau seandainya nggak ada puring, dibukain, pasti kulit itu ada serat kulit. Di dalamnya ya. Nah, kayak gitu. Tapi kalau Ya dibalik-baliknya kan ya. Pasti ada gini ya benar. kalau itu pasti kelihatan sintetis. Terus kalau untuk kulit tipis bisa ditusuk pakai jarum. Langsung lembut deh ya. Kalau ditusuk kulit domba itu atau kulit kambing dengan ketebalan sama dengan sintetis, ditusuk sama jarum itu kayak ada bunyi serat-serat yang putus. Gitu. Tapi kalau Sintetis? kulit kayak lus, beda. Oh, tusukannya dia krek krek gitu. Dan untuk yang awam ya harus nyari lah tukang kulit asli. Gitu aja. Semua online itu bilangnya jaket kulit. Tapi nggak tahu pas dikirimnya. Jaket kulit. Kulit itu nggak ada semi. Saya pengen ketawa. Ya, kalau itu saya bisa bedain, nah, kalau itu. Saya udah paham. Film ada semi. Nggak ada. Saya kalau itu bisa bedain. Nah. Bilang orang ini jaket kulit sama nih, bukan kulit nih. Ada kulit Paling gampangnya, Apa? paling gampang bedanya lihat belakangnya ini. Nah, Ya, paling gampang itu. Kalau saya bilang kulit, saya cari tuh jahitannya mana, dia tanya dari. Tapi kan kalau beli jaket kita nggak
bisa lihat belakang ya kan? Ya. Bisa kalau dilihat bekas jahitannya agak digini-giniin kelihatan, pasti. Nah kalau belakangnya nggak udah ada. Dibakar pakai rokok aja sintetis mah bolong. Bolong ya. Kalau lama, tapi kalau kulit itu Masih kita mau mengkerut. nyoba bakar. Mengkerut kalau kulit itu. Ini kulit tipis nih. Ah, ini udah malam. Iya sebentar. Tipis banget ini 0, Ini mau diminum. Minum ini ya. bahaya ya. Jadi Ini itu. 0,5. Hah? Kalau dibakar itu pasti mengkerut dulu. Ya. Cuma kan sayang, dan tetap berbekas. Nih. Tapi kan itu panasnya Oh. lama. Oh itu ya. Setelah mengkerut baru aroma baunya ketahuan. Ini yang tipis ya. Nanti di sini 0,5 tuh. Oh, maaf ya. Ini baunya kan. Nah ini bau kulit. Nah, gitu. Jadi sebelum terbakar itu pasti mengkerut dulu kayak begitu. 0,5. Tapi kan tetap berbekas. Ya. Ini nggak apa-apa kan dibakar, nggak apa-apa dibakar ya kan. Dibakarnya gini doang. Itu. Kebanyakan acting. Itu yang sofa yang di rumah itu tipisnya kayak gitu tuh. Semakin tebal deh, semakin ini ya, semakin kebakaran semakin lama. Tapi kan 0,5 nih dipakainya ini banget, ngikut badan dia pasti. Sebenarnya 0,5 ini saya nggak nyaranin. Karena kebanyakan 0,5 ini dipakainya bukan outdoor, Indoor. masih indoor ini. Saya nyaranin yang bisa dipakai indoor sama outdoor, yang 0,7 paling aman. Karena semakin tipis semakin rapat. Ini kenapa bisa tipis begini? Kan kulitnya itu semua sama tebelnya. Prosesnya bikin. Coba saya pernah ngerjain itu ketebalan 1 mili lebih. Pernah. Tapi nggak proses dari kulit, dari kambingnya, dari dombanya Saya jadi nggak. enggak kan? Dulu pernah? Ya iya tuh. Ayah saya itu penyamak kulit. Saya ini lahir bukan dari ini, saya tukang kulit asli. Emang bikin dari dari binatangnya dijadiin kulitnya. Bukan dari lembaran kulit. Lembaran Bukan. kulit mentah ya. Prosesnya kan lama itu. Ya, Apalagi yang diwarna, 2 hari kalau nggak hujan. Kalau perawatannya gimana ya? Perawatan Kulit. kulit itu nggak boleh masuk lemari ya. Jadi Sebenarnya takut gantung aja gitu. takutnya di lemari itu nggak ada sirkulasi. Kedua, lembab kan, lembab masuk lemari dari ini kan nggak ke angin. Terus Maksudnya takut kalau kotor gitu. Hah? Kalau kotor dan lain-lain itu pakai kotor apa? mananya. Bagian Dalamnya. Dalam tinggal dilap aja dalam bisa. luarnya? Luar mah tinggal dilap Dilap aja doang. pakai air hangat bisa. Oh nggak perlu pakai yang sekarang ada sekarang sabun. Ada tuh Bisa. ada cairan tuh. Bisa. Nggak masalah deh ya? Nggak merusak kualitas maksudnya? Enggak, cuman tetap aja jangan terlalu sering lah kalau pakai obat perawatan, jangan terlalu sering. Biasanya berapa kali? Perawatan Ketika kalau udah panas, Tapi kalau kena hujan sering nggak dilap, Pak, hancur loh. hancur. Nggak, saya hancur. Jaket itu, Hmm. ciri jaket kulit domba itu pasti paling hancur awal itu di sini. Ya, saya pernah tuh kan hujan-hujanan ya, kena air, kena basah, nggak diniin lagi. Lebih cepat. Robek udah nih. Kan robek punya gue. Kedua dikeras. Cepat rusak. Gesekan kan terus. Air namanya, air dia jahat ya. Air kalau nggak dibersihin lagi nih ini. Semua jangankan kulit-kulit kita, kulit-kulit luar saya pernah tes. Dapat kulit luar. Saya hujan-hujanin, saya masukin lemari tetap keluar jamur. Tapi kalau Tetep. udah keluar jamur itu bisa Bisa diperbaiki. bisa sembuhin. Yang nggak bisa disembuhin itu kalau jaket udah masuk mesin cuci, pasti mengkerut, susah kembali lagi ke awal. Nggak ngerti berarti ya? Ya. Ah, saya minum ya. Ya. Ini mohon maaf berantakan ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kasihkan. Itu udah saya kirim. Nomor apa? Nomor pembuatnya, pembuat matresnya. Bilangin aja buat Arif Rock tahu. Saya ratusan buat kuliah itu merek.
Orang sini tuh, apa? Bukan Bandung. Bandung tuh ya? Bandung. Nanti dipakai di Bandung ke sini. Nanti misalnya, udahlah saya main dari segini. Karena Saya udah dapat gambaran dari A tadi. karena kan dari misalnya di Kalimantan, Kang, saya ngambil di Akang 1.100.000 jaket itu. Dengan model yang sama, warna hitam, saya buat ke Akang juga harganya 8,5. Yang 1.100.000 saya jual 1,3. Tapi yang 8,5 saya jual juga 1,3. Itu udah ada rezekinya. Karena kan semua orang bilang begini, kulit saya itu kualitas 1. Semua sah-sah aja. Boleh-boleh aja ya. Boleh-boleh aja. Cuman menurut saya kalau bilang kualitas super, harga di bawah 1 juta, menurut saya mustahil. Super ya, dia bilang kulit super ya. Super ini kulitnya, coba ke jalan, ke toko-toko. Ini super bukan? Bilang super semua. Mau harga 700 bilang super. Karena menurut saya itu, Kak, menurut saya nih, kalau menurut saya super, kalau jualannya di bawah 1 juta, hanya 3 pilihan. Apa tuh? Kak? Satu, pingin rugi. Kedua, dapat nyuri. Ketiga? Ya ketika nggak mau untung, udah. Hancur-hancuran. Karena balik lagi tadi orang makin lama makin tahu. Lu lagi dikejar utang, bisa aja kan. Kalau super di bawah 1 juta, menurut saya mustahil. Karena super itu bukan hanya kulit. Resletingnya harus benar-benar. Semua ya. Mau dukung ya? Puringnya harus benar-benar. Puringnya aja udah 70.000 1 meter. Bilang super, puringnya pakai yang 10.000. Mana ada super? Betul. Jadi semuanya harus dukung, bukan cuma kulitnya aja ya. Bukan hanya kulit. Sletingnya, puringnya juga harus yang. Iya tuh, mendukung. Oke teman-teman di rumah, kembali lagi channel saya. Kali ini saya berada di Bandung teman-teman. Saya kemarin tuh sebelumnya ada perjalanan ke Garut, terus saya mampir ke Bandung. Ya udah sering sih liputan saya ke Bandung, di Bage, tempat makan, terus iga, jangkung, udah sering lah saya kesini teman-teman. Tapi saya tadi muter-muter pengen nyari yang aneh-aneh. Saya menemukan teman-teman. Jadi di jalan di Pati Ukur saya menemukan ada orang jual lontong Medan. Namanya lontong Medan Kak Jahra. Kan saya udah pernah nih, saya kan aslinya Medan nih. Saya dari kecil sampai SMA tuh saya di Medan. Kuliah saya baru ke Jakarta kan. Saya udah pernah nyobain lontong-lontong di Medan yang ada kata di labelkan kata Medan lah gitu. Saya udah cobain. Ya, semua paling kesamaannya tuh hanya 60% paling gede. Tapi di sini saya merasakannya hampir kesamaannya sama lontong Medan, hampir 100%. Namanya di Medan juga pasti berbeda-beda teman-teman. Ada yang nggak semua sama lontong Medan tuh. Ada yang di sini kita makan sini, tapi ini hampir sama. Jadi enak. Saya udah nyobain tadi. Saya nggak ambil gambarnya nyobainnya karena saya udah lapar banget. Tapi di sini nih lontongnya kita nggak mesti jauh-jauh ke Medan. Ternyata yang makan juga banyak kan anak-anak kuliahan yang dari Medan sih yang datang ke sini. Jadi mereka makan di sini, terus ya pasti mereka kan asli orang Medan gitu kan. Kuliah datang ke sini ya pasti nyobain, pasti ya soso pasti karena rame juga nih teman-teman. Berarti rasanya tidak jauh berbeda dengan ini Medan gitu. Di sini tuh jual ada namanya nasi gurih, lontong Medan, sop Medan, mie sop Medan, gado-gado Medan, kopi Mandailing, kopi Sidikalang, Bandrek Medan. Lebih tepat ini teman-teman jalannya di Pati Ukur, ya.
deket apa ya saya bilangnya, udah nggak jauh dari gazebo. Kalau tahu teman-teman tuh taman yang sering rame-rame, yang orang makan, banyak makanan sih di sini, jajanan. Di situ lebih tepatnya teman-teman. Saya kesini bareng anak istri sama mbak-mbaknya semua ngikut, jadi kita muter-muter. Saya bosen makan namanya makanan ini, makanannya udah bosen. Saya pengen tuh makanan-makanan yang jarang saya ketemukan saya kalau mau makan. Kalau dibilang pizza, KFC, udah males. Kemarin saya udah makan makanan Sunda di deket mana namanya, di deket Mokara Garut. Tapi saya nggak ambil gambar juga. Ya makanan Sunda standar lah, semua sama makanannya kan. Jadi nggak ada yang perlu harus saya tampilkan. Jadi itu teman-teman ya. Jadi kita akan muter-muter lagi, kita lihat tadi coba. Tapi makannya saya tadi nggak cobain gitu. Oke teman-teman, tetap ikuti channel YouTube saya. Gue bisa, lu bisa. Oke teman-teman, kita udah dimakan di situ tuh berberapa ya? Bersatu, 2, 3, 4, 5 orang. Total habis 5 orang itu minum semua makanan 215.000. Sama ya plus lah jajan. Banyak lah makannya teman-teman. Ada pokoknya makanan khas Medan lah. Orong-orong, terus makan lontong, makan nasi uduk, nasi apa kalau sebutannya, bukan nasi uduk di sana. Nasi apa tadi tuh? Lupa, saya udah lama nggak di Medan tuh. Nasi, aduh, itulah namanya teman-teman. Total sama orang-orang sama minum teh apa badak, soda badak tuh. Pokoknya kasana lah, nasi lontong. Kalau di sini kan nasi kuning, nasi gurih. Nah, nama nasi guring deh, nasi gurih. Nah itu totalnya kita habis 215. 5 orangnya cukup oke lah. Karena anak saya tadi makan sop iga gitu, sop tulangnya ya. Nggak tahu tulang doang kamu makan ya bang? Berarti tulang dong kamu. Oh ada dagingnya, kirain tulangnya doang. Makan tulang anak saya, kuat juga dia kayaknya. Tuh udah songong. Ya, tadi aku makan tulang nih, telan langsung. Oke teman-teman, jadi itu aja teman-teman, kita makan di Lontong Medan, di tepatnya ada di jalan di Bandung tuh, jalan di Pati Ukur. Oke teman-teman, tetap ikuti saya. Jalan-jalan saya. Gue bisa, lu bisa.